Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Anissa di pelajaran Matematika Wajib kelas 12 SMA Negeri 1 Keraksaan, yaitu statistik ukuran letak data berkelompok untuk nilai kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, desil, dan persentil. Sebenarnya Bu Anissa mau ngobrol dulu. Kuartil itu adalah kuartet, ya, 4. Jadi misalkan kalian punya data, nanti datanya akan dibagi menjadi 4 sama banyak, sama besar. Desil itu dari istilah desimal. Desimal itu adalah 10, maka apabila data itu dibagi menjadi 10 bagian sama banyak atau sama besar. Nah, kemudian persentil di sini adalah apabila kalian punya data nantinya akan dibagi menjadi persen atau 100, menjadi 100 bagian sama banyak. Nah, dan pastinya ketika akan membagi bagian menjadi 4, bagi 10 ataupun 100, data tersebut harus terurut mulai dari yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Nanti diurutkan dulu ya. Kuartil. Jadi kuartil di sini nanti akan ada 3. Ada Q1, Q2, dan Q3. Jadi apabila kalian punya kue ya, kalian bagi 2 dulu. Bagi 2 dulu otomatis dipotong tengah ya. Seret gini ya. Kuartil di sini dipotong tengah. Seret sama banyak. Terus kemudian dibagi lagi sama banyak, dibagi lagi sama banyak, maka pisau pembaginya ada 3. Pisau tengah, pisau tepi kiri, dan pisau tepi kanan. Maka disebut dengan Q2, disebut dengan Q1, kuartil 1, Q3 atau kuartil yang ketiga. Desil ada berapa? Ada 9. Kemudian persentil ada 99, ada sampai dengan P99. Ya, lanjut. Sekarang kita amati dulu. Di sini untuk nilai kuartil ada QI, istilahnya desil DI, dan persentil adalah PI. Nih. Lanjut, letak dari QI atau QI adalah I per 4, karena tadi datanya dibagi menjadi 4 banyak, sama banyak ya, sama besar, kali N. N itu adalah banyaknya data. Jadi banyaknya data dibagi 4 gitu ya. I itu adalah letak dari keberapa. Karena QI ada Q1, Q2, dan Q3. Lanjut sekarang ke desil. Desil atau DI sama dengan letaknya adalah I per 10 kali N. Sementara PI adalah I per 100 kalikan N. 4, 10, dan 100. Hanya itu saja pembedanya. Nah, rumusnya sama. Rumusnya sama. Untuk QI, ini. Nah, ini sama. Cuman adanya ini lupa ya sama Bu Anissa, belum diedit ya. Di situ ada QI semua, harusnya itu adalah DI, dan di sini adalah PI. Ya, bisa dipahami. Lanjut, sekarang kalian membaca di sini I per 4 kali N. Karena kuartet tadi 4 ya, I per 10 kali N. I per 100 kali N. Yang lainnya semuanya sama. Ya, sama. Nah, TB adalah tepi bawah. FKS di sini sama, semuanya ada FKS, ada P-nya, ada FKI ada FDI, FKI, FDI. Nah, FPI di frekuensi kelas yang ditanyakan. Ya. Yang ditanyakan di kelas yang keberapa? Gitu. Ditanyakan FKI, FDI, frekuensi kelas yang ditanyakan pada desil keberapa, persentil keberapa. Nah, sementara ada FKS. FKS itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang ditanyakan. FKS itu. Jadi frekuensi kumulatif. Kumulatif itu jumlah ya. Jumlah kelas yang ditanyakan. TB itu adalah tepi bawah. Sama seperti kemarin, median kemarin. Modus. Nah, sekarang ke panjang kelas. Panjang kelas kalau yang pertama dulu kita menggunakan istilah K.
Kalian boleh menggunakan istilah K, kalian boleh menggunakan istilah P, sama saja, panjang kelas. P, panjang kelas. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Diketahui nilai ulangan matematika beberapa siswa disajikan dalam tabel berikut. Itulah nilainya ya, mulai dari 20 sampai dengan 100 sampai dengan 89. Ditanyakan ada persentil ke-10, desil ke-8, dan kuartil tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, ditanyakan adalah kuartil tengah atau Q2. Kalau kuartil bawah itu Q1. Sementara kuartil atas itu adalah Q3. Yang ditanyakan di sini adalah Q2, kuartil tengah. Sama dengan median atau nilai tengah. Nah, kalau kalian lihat di sini frekuensi FI-nya, kalian harus tambahkan kolom selanjutnya, yaitu dengan menambahkan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu gimana caranya? Nah, perhatikan di situ ya. Kelas yang pertama, frekuensinya 3. Berarti kumulatifnya adalah 3. Terus kemudian kelas yang kedua, frekuensi kumulatifnya adalah 10. Di situ didapatkan dari mana? Gitu ya. Saya ulangi di sini. Frekuensi kelas yang pertama adalah 3. Selanjutnya, frekuensi kelas yang kedua adalah 7. Berarti frekuensi kumulatif kelas yang kedua adalah 10. Dapat dari manakah 10 ini? 3 ditambah 7. Paham? Terus frekuensi kelas yang ketiga, 18, dapat dari mana? 10 ditambah 8, sama dengan 18. 30 dapat dari mana? Kumulatif sebelumnya ditambah kelas itu adalah 18 ditambah 12, sama dengan 30. Dan seterusnya. Dan frekuensi kelas yang terakhir kumulatifnya adalah 50. Harus sama dengan frekuensi total atau jumlah frekuensinya adalah 50. Ngerti ya? Jadi nanti kalian harus menambahkan kolom selanjutnya yaitu frekuensi kumulatif. Next. Ya. Sekarang kita ke rumusnya ya. Kalian pakai rumus nanti ya, ketika mengerjakan rumus yang saya berikan yang tadi yang sebelumnya ya. Letak Q2. Letak Q2 adalah di mana? I per 4 kali N. I yang dimaksud di sini adalah urutan keberapa? Karena yang ditanyakan adalah Q2, berarti I-nya adalah 2. Berarti 2 per 4 kali 50. Ya, 50. Berarti sama dengan 25. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah kuartil tengah Q2 letaknya dia berada pada urutan ke-25. Kalau datanya ada 50 berarti dia berada di urutan yang ke-25. Di manakah dia? Kalian lihat frekuensi kumulatifnya. Di kelas yang pertama ada 3 data. 1, 2, 3. Di kelas yang kedua ada 7 data. Berarti di kelas yang kedua ada sebanyak berapa? 10 data. Ada 10 data di sini. Nah, ketika yang ditanyakan adalah letak Q2 ada di urutan yang ke-25, maka dia berada pada kelas yang keempat. Kenapa? Karena di kelas yang ketiga maksimal ada 18 data. Berarti data yang ke-19 sampai dengan data yang ke-30 ada di kelas yang keempat. Ya, paham? Lanjut. Situ. Tuh ya, ada di kelas yang keempat. 30, 18 ini adalah kelas sebelumnya, frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, sekarang kalian tentukan adalah TB-nya. TB di sini sama dengan 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Dari manakah kita menentukan TB di sini? TB adalah tepi bawah. Ketika di sini batas bawahnya adalah 50, maka 50 dikurangi dengan 0,5. Berarti sama dengan 49,5. Ini tepi bawahnya, 49,5.
Lanjut. Selanjutnya, untuk yang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sama dengan 18. Dapat dari mana? 18 di sini frekuensi kumulatif frekuensi sebelum kelas yang dimaksud. Karena kelas yang dimaksud adalah di 25, urutan ke-25 ada di kelas 4, maka frekuensi kumulatifnya adalah 18. Oke ya, paham? Selanjutnya, frekuensi kelas data. Frekuensi kelas kuartil tengah yang kedua, tadi ada di kelas yang keempat, maka dia frekuensinya adalah 12. Ambilnya dari sini ya. Paham? Next, kita ke rumusnya sekarang. Kalian perhatikan rumusnya. Ya, itu panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah 10 ya. Gimana kan menghitung panjang kelas 10? Di sini 50 sama dengan 59, 50, 51, 52, 53, 54 sama dengan 59. Itu panjang kelasnya adalah 10. Next. Selanjutnya kita ke rumusnya. Ada QI sama dengan TB ditambah I per 4 kali N dikurangi FKS per FKI kali P. 1 per 4 kali N, ini sama dengan 25 ya. FKS 18, FKI 12, P panjang kelas adalah 10. TB 49,5. Tinggal substitusi saja. Next. Ya. Nah, itu hasilnya. Kalian hitung di sini. Next ya. 25 dikurangi 18 dibagi 12. Hasilnya adalah 25 kurangi 18 adalah 7 ya. 7 per 12 kali 10. Ditambahkan dengan 49,5. Maka hasilnya adalah ya, di situ hasilnya 0,583 dikali dengan 10, maka adalah 49,5 ditambah 5,83. Nah, maka hasil akhirnya adalah 55,3. Perhatikan, ini adalah kuartil yang kedua. Data yang kedua adalah 55,3, bukan 25 ya. 25 tadi adalah letaknya. Letaknya dia di urutan yang ke-25. Nilainya berapa? Nilai Q2-nya adalah 55,3. Kalian lihat, 55,3 pasti berada di sini. Ya, 55,3. Paham? Ini adalah untuk kuartil tengah, Q2. Lanjut sekarang kita akan mencari desil. Jadi desil itu nanti yang akan kita cari adalah data yang ke-8. Ada di manakah urutan data yang ke-8? Nah, kalian pakai ketentuannya tadi. D8 sama dengan, ya, oke, D8 sama dengan I per 10 kali N. D8 berarti I-nya diganti dengan 8 per 10 kali N. N-nya berapa? 50. Sama seperti yang tadi, tetap kalian harus menggunakan atau membuat frekuensi kumulatifnya. Lanjut. Nah, di sini kalian dapatkan 8 per 10 kali 50. Sama dengan 40. Berarti ada di mana? Ada di kelas yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di kelas yang ke-6. Karena di kelas yang ke-5 maksimal sampai dengan 39. Data ke-9, 39. Data ke-40 sampai dengan 45 ada di kelas yang ke-6. Paham? Frekuensinya berapa? Frekuensinya ada 6. Jadi kan 40, 41, 42, 43, 44, 45 ini ada di kelas yang ke-6. Pasti nanti nilai desil yang ke-8 harus berada di antara 70 sampai dengan 79. Ya, kita cari dulu ya. Yuk, sekarang kalian perhatikan rumusnya nih di sini. TB-nya tepi bawahnya sama seperti yang tadi 70 dikurangi 0,5 adalah 69,5.
dikurangi 0,5 karena di sini bilangannya bulat. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas. Karena kelasnya tadi ada di kelas yang ke-6, maka frekuensi kumulatifnya adalah 39 di sini. Ambilnya di sini. Maka kalian nanti harus membuat tambahan kolom frekuensi kumulatif. Next ya. Lanjut, sekarang untuk panjang kelasnya. Oke, frekuensi kelasnya dulu. Frekuensi kelasnya adalah 6, panjang kelasnya adalah 10. Maka DI-nya sama dengan 69,5. Ini ditambah I per 10 kali N, 40. Dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, 39. Per frekuensi kelas desilnya, 6. Kali panjang kelasnya adalah 10. Lanjut ya. Nah, sekarang kalian bisa menghitung nilai desil ke-8-nya. Kalian tinggal substitusikan nilai-nilai yang ada di atas pada rumusnya. Maka didapatkan nilainya adalah seperti ini. Tinggal kalian hitung ya. Hasilnya dikalikan 10. Ya, hasilnya adalah 69,5 ditambah dengan 1,67 adalah 71,17. Perhatikan, 71,17 ada di sini ya. Benar ya? Ada di kelas ini ya. Paham? Mengerti? Oke. Lanjut yang terakhir, kita akan mencari persentil. Persentil itu berarti datanya dibagi sama banyak menjadi 100 bagian. Menjadi 100 bagian. Yang ditanyakan ada berapa di sini? Pada persentil yang ke-10. Berarti di urutan yang ke-10. Di manakah dia setelah data ini diurutkan? Maka P10-nya adalah I per 100 kali N. Berarti 10 per 100 ya di sini ya. 10 per 100 kali 50. Hasilnya adalah, ayo berapa ini? 50. Nah, benar sekali ya. Hasilnya adalah 5. Berarti dia ada di kelas yang ke berapa? Di kelas yang kedua. Karena dia berada di urutan yang kelima. Di kelas yang pertama hanya ada 3 data. Data ke-4 sampai dengan data ke-10 berada di kelas yang kedua. Berarti 5 berada di kelas yang kedua. Next. Maka sama seperti yang tadi. Sini. Kalian menentukan TB-nya. Kalian menentukan FKS-nya 3. Panjang kelasnya 10. Frekuensi kelas yang ke data ini, yang diminta ini adalah 7 ini. 7 di sini ya. Nih, hati-hati ketika nanti kalian mengerjakan. Maka P-nya sama seperti tadi ya, 10. Maka P10 sama dengan, langsung ini tadi ya, 29,5 ditambah I per 100 kali N adalah 5. Min FKS-nya adalah 3. FP10-nya adalah 7 dan P-nya adalah 10. Maka didapatkan persentil yang ke ini persentil yang ke-10 nilainya tinggal kalian substitusikan ya. Tuh. Ya, 29,5 ditambah 28,5 harus berada di kelas ini ya. Harus berada di kelas ini. Alhamdulillah, benar. Sekarang kalian perhatikan nilainya adalah 32,36. Berada di sini ya. Benar sekali. Ya, itu adalah persentil yang ke-10. Persentil yang ke-10. Oke. Kalian bisa belajar pelan-pelan, hati-hati. Banyak sekali rumusnya. Untuk spesial statistik kalian boleh menggunakan kalkulator. Nah, silahkan kalian screenshot ini soalnya. Kalian kerjakan nanti ya. Nilai data, nilai ulangan harian matematika siswa kuartil bawah yang ditanyakan di sini dari data ini. Kemudian desil ke-6-nya berapa? Kemudian persentil ke-80-nya berapa? Oke. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Masih harus tetap semangat.
terus belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Demikian dari Bu Anissa. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.